Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri ngaji yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kita Fathul Qorib, masuk kepada pembahasan air yang keempat, yaitu air yang najis. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismur rabi'u utawi bagian banyu kang kaping papat iku maun najasun, banyu kang najis. Ai mutanajisun tegese banyu kang kena najis. Wa huwa utawi mutanajis iku kismani rung warna. Ahaduhuma utawi salah suwijine kismani iku qalilun setitik. Wa huwa utawi maun najisun iku alladzi banyu halat manggon fihi ing dalem alladzi apa najasatun najis. Tagayyara rupa apa alladzi amla utawa ora. Wa huwa utawi banyu aywal halu tegese utawi tingkai banyu iku annahu satuhuni banyu iku maun banyu dunal kullataini kang ora rungkullah, kang kurang rungkullah. Artinya pembahasan air yang keempat, air yang najis. Maksudnya air yang terkena najis. Air najis ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama adalah air najis yang sedikit, yaitu air yang terkena najis, baik sampai berubah sifatnya atau tidak, dan kondisi air itu kurang dari 2 qollah. Jadi jika kita mempunyai air kurang dari 2 qollah kemudian terkena najis, meskipun najis tidak sampai merubah kepada air itu, karena kurang dari 2 qollah maka secara otomatis langsung berubah menjadi air yang mutanajis. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Wa yustasna min hadzal qismi al-maitatu allati la dama laha sailun. Wa yustasna dan dicabaaken min hadzal qismi saking ikilah bagian apa al-maitatu al-maitatu batang allati rupane maita lada makang ora ono getih iku maujud laha katwe maitah sailun kang mili. Lafal sailun di sini kami baca rofa karena menjadi naat daripada dama, yang damah di sini saat ini menjadi isim daripada la. Jadi naat itu apabila man'utnya berupa isimnya la, kemudian ada antara naat dan man'ut itu ada pemisah, maka naatnya itu boleh dibaca rofa atau boleh dibaca nasab. Seperti yang dijelaskan di dalam kitab Mutamimatul Ajrumiyah, fa in fasala bainan na'ti wal man'uti fasilun aw kana an-na'tu ghairu mufradin jaza ar-raf'u wan nasbu faqat. Apabila antara sifat dan isim yang disifati terdapat pemisah atau isim yang mensifati itu ghairu mufrad, maka isim yang mensifati isimnya la itu boleh dibaca rofa dan nasab. Atau man'utnya boleh dibaca rofa, boleh juga dibaca nasab. Tapi di sini kami membaca sailun dibaca rofa. Kalau teman-teman ingin baca sailan, boleh juga. Oke, kita lanjutkan. Inda qatliha nalikani matine maitah aw syaqi utwin utawa nyikar anggota suci minha saking maitah. Kadzubabi koyok laler. Ilam tutrah lamun ora dicemplungaken apa allati fihi ing dalem ma walam tughayyirhu lan ora nguhaken apa maitah atau allati hu ing ma. Artinya dikecualikan dari bagian ini air mutanajis yang sedikit, bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya ketika disembelih atau dipotong anggota badannya, seperti lalat, dengan syarat jika tidak sengaja dimasukkan dan tidak sampai merubah sifat air. Artinya begini, tadi disampaikan bahwa setiap air yang jumlahnya itu sedikit kemudian terkena najis maka langsung berubah menjadi najis, baik najis itu merubah kepada sifat air atau tidak. Secara tegas disampaikan di awal seperti itu. Nah, kendati begitu, ada beberapa hal yang dikecualikan.
Di antaranya yaitu najisnya bangkai yang berasal dari hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Bukan tidak punya darah ya, ada darahnya tapi darahnya tidak mengalir ketika disembelih atau dipotong bagian tubuhnya. Nah, maka jika najisnya bangkai hewan yang seperti itu masuk kepada air yang kurang dari 2 kola, air itu tidak sampai berubah menjadi najis. Karena itu dimakfu, dikecualikan, kecuali bangkai itu sengaja dilempar oleh seseorang atau sampai merubah kepada salah satu sifat daripada air. Jika seperti itu, maka meskipun berasal dari bangkainya hewan yang tidak mempunyai darah mengalir, bisa menajiskan kepada air karena disengaja atau merubah salah satu sifat daripada air. Begitu teman-teman. Jadi yang awalnya secara tegas mengatakan pokok terkena najis langsung berubah menjadi muatan najis kalau kurang dari 2 kolah. Nah, sekarang disampaikan beberapa pengecualian. Jadi kalau kita misalnya yang sering terjadi itu, misalnya ada air minum di gelas, kemudian ada lalat hinggap di sana dan mati, maka lalat itu akan berubah menjadi bangkai dan pasti bangkai itu pasti najis. Tetapi karena lalat itu tidak mempunyai darah mengalir, maka najisnya lalat tidak sampai mempengaruhi kepada air yang sedikit itu, kecuali sampai merubah kepada sifat air atau disengaja oleh seseorang. Baik, wakada dan iku koyok mengkono maitah allati la damalaha sailun atau yustasna an najasatu utawi najis allati la yudrikuha tarfu kang orang ningali orang nemu ha ing najasah apa at-tarfu peninggal fakullun muka utawi saben-saben suci minhuma saking karone maitah lan najasah maitah allati la damalaha sailun lan najasah allati la yudrikuha at-tarfu iku la yunajjisu ora najisaken apa kul alma'a ing banyu. Begitu juga dikecualikan, artinya sama hukumnya seperti hukum bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir itu, najis yang tidak tampak oleh mata. Jadi kalau kita terkena najis atau ada air terkena najis, meskipun air itu kurang dari 2 kolah, karena najisnya tidak tampak oleh mata dan tidak tahu karena saking kecilnya, maka itu juga dimakfu, artinya tidak sampai menajiskan kepada air meskipun air itu kurang dari 2 kolah. Itu yang dimaksud dengan fakullun minhuma la yunajjisul ma'a. Wa yustasna lan dijabaaken aidon halimane apa suwarun pira-pira contoh mazkuratun kang ditutur fil mabsutati ing dalem pira-pira kitab kang dijabaraken jembaraken keterangane. Dan juga dikecualikan beberapa najis yang disebutkan dalam kitab-kitab yang lebih luas pembahasannya. Seperti contoh yang tidak disebutkan di sini tapi disebutkan di dalam syarahnya, yaitu Hasyiah Al-Bajuri, yaitu asap yang berasal dari benda najis. Jadi asap yang berasal dari benda najis karena dibakar. Jadi kalau ada benda najis kemudian memunculkan asap dan asapnya itu menggunakan perantara api, artinya dibakar terlebih dahulu, maka asap itu hukumnya najis. Dan kalau sedikit asap itu mengenai kepada perkara yang suci, maka asap itu dimakfu. Tapi kalau banyak, maka juga bisa menajiskan jika asap itu berasal melalui perantara api atau dibakar. Tetapi jika asap itu tidak melalui perantara api, artinya uap daripada najis itu sendiri, maka itu tidak najis, tidak menajiskan meskipun banyak. Seperti contoh kentut. Nah, kentut itu kan berasal dari perut kita yang penuh dengan kotoran. Nah, tetapi kentut itu status hukumnya suci karena keluarnya kentut itu bukan melalui perantara dibakar. Begitu juga bau yang menyengat dari WC atau kakus.
Begitu teman-teman. Itu diantara contoh yang kami jumpai di dalam Hasyiah Al-Bajuri. Baik, kita lanjutkan kepada bagian najis yang kedua. Wa asyarah lan awi isyarah sapa musannif lil qismi tsani maring bagian kang kaping pindho minal qismi rabi'i saking bagian kang kaping papat biqaulihi kelawan dawe musannif au kana utawa ana apa banyu iku katsiron akeh kullataini rupane rong kullah fa aksara utawa luwih akeh fataghayyara moko berubah apa ma yasiron kelawan sithiti au katsiron utawa akeh. Artinya, dan musannif memberi petunjuk terhadap bagian kedua dari air yang keempat ini dengan ungkapan beliau, atau air yang terkena najis itu ukurannya banyak 2 qolah atau lebih. Jadi maksud banyak itu 2 qolah atau lebih. Namun berubah sifatnya, baik perubahannya itu sedikit atau tidak, ataupun banyak, maksud kami baik perubahannya itu sedikit ataupun banyak. Jika terjadi kepada air yang lebih dari 2 qolah atau 2 qolah, maka najis itu mempengaruhi kepada air yang banyak tersebut. Jadi ada perbedaan hukum antara air sedikit dengan air yang banyak. Kalau air yang sedikit tadi disampaikan, artinya kurang dari 2 qolah, jika terkena najis, baik merubah kepada sifat air atau tidak, tetap mempengaruhi kepada hukum dari air itu, yaitu berubah menjadi najis. Tetapi kalau air banyak itu tidak semuanya terkena najis berubah menjadi najis, melainkan jika najis itu sampai merubah kepada sifat air. Nah, baru yang seperti itu jika terjadi kepada air yang banyak itu merubah kepada status dari air itu. Yang dimaksud banyak artinya yaitu air yang mencapai 2 qolah atau lebih. Jadi ada perbedaan ya teman-teman antara air najis yang sedikit dengan air banyak yang terkena najis. Bedanya apa? Jika air itu sedikit terkena najis, maka langsung berubah status hukumnya menjadi najis, baik najis itu merubah kepada air itu atau tidak. Tapi kalau banyak, jika terkena najis, berubahnya status hukum air yang banyak terkena najis itu apabila najisnya sampai merubah kepada salah satu sifat daripada air. Jika tidak merubah, meskipun terkena najis dan airnya itu mencapai 2 qolah atau lebih, maka air itu tetap suci, mensucikan, tidak berubah menjadi najis. Nah, berapa ukuran dari 2 qolah itu? Nah, di sini dijelaskan oleh musannif, wal kullatani utawi rong kullah iku 500 ritlin 500 ritel Baghdadiyin kang bangsa Baghdad takriban kelawan kira-kirani fil asahi in dalam kaul asah fihi ma in dalam karuni 500 ritlin lan takriban. Ukuran 2 qolah itu adalah kurang lebih 500 ritel Baghdad menurut pendapat yang lebih asah. Jadi yang dimaksud air yang 2 qolah itu volumenya mencapai 500 ritel ukuran Baghdad. Waritlul Baghdadi utawi ritel kampung so Baghdad indan Nawawi monggo Imam Nawawi iku 128 128 apane dirhaman dirhami wa arba'atu asba'i dirhamin lan 4/7 dirham. Sedangkan menurut Imam Nawawi satu ritel negara Baghdad itu adalah 128 dirham lebih 4/7. Artinya gampangannya begini. Jadi satu ritel kalau kita ikut pendapat Imam Nawawi, satu ritel menurut Imam Nawawi itu sebanyak 349,16 gram. Jadi kalau 2 qolah itu sebanyak 500 ritel, berarti 349,16 gram ini kita kalikan 500, ketemu 174.580. Kemudian kita bagi 1000, maka ketemu 174 liter.
lebih 58. Jadi kalau menurut pendapat Imam Nawawi, kalau kita ukur pakai ukuran liter, sebanyak 174 liter lebih 58. Itu kalau menurut pendapat Imam Nawawi. Sedangkan menurut mayoritas ulama, air 2 kolla itu sebanyak 216 liter. Nanti bagaimana ukuran ketika menggunakan panjang lebar atau seperti apa pembahasannya, nanti akan kita bahas untuk air 2 kolla ini melalui pembahasan yang khusus agar bisa lebih mudah kita pahami dan lebih bermanfaat insyaallah. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Wa tarakana ninggal sapa musannifu ke musannif kisman khamisan ing bagian banyu kang kaping 4 wa kang kaping 5 maksud kami, wa huwa utawi kisman khamisan iku alma'u banyu al mutahhiru kang nyuciaken al haramu kang haram digunakaken kal wudu'i kaya wudu bima'in maghsubin kelawan banyu kang digosap au musabbalin utawa banyu kang dicawisaken disyurbi maring ngombe atau krana ngombe. Musannif tidak menjelaskan bagian air yang kelima. Jadi musannif hanya menjelaskan 4 bagian air, tapi tidak menjelaskan bagian air yang kelima. Bagian air yang kelima itu adalah air yang mensucikan, jadi suci mensucikan, namun haram digunakan. Seperti contoh, wudhu menggunakan air yang digosap atau air yang disediakan untuk minum. Jadi kita memang dilatih disiplin teman-teman. Jika air itu tidak disediakan untuk wudhu, melainkan disediakan untuk hal yang lain, maka tidak diperbolehkan kita wudhu kepada menggunakan air yang sudah disediakan untuk yang lain seperti disediakan untuk minum. Nah, kita harus lebih disiplin di sini agar sholat kita atau ibadah kita itu lebih maksimal. Karena kenapa kok di sini contohnya wudhu kok tidak langsung air? Karena di sini sebenarnya dalam airnya tidak ada masalah. Cuma kita menggunakan air itu untuk tujuan yang tidak dimaksudkan di dalam pewakafan air itu menjadi masalah. Makanya di sini contoh seperti wudhu menggunakan air yang digosap. Nah, bagaimana status hukumnya ketika kita berwudhu menggunakan air yang digosap, berasal dari yang digosap? Maka status wudhu kita tetap sah, namun karena kita air itu berasal dari air curian atau gosap, maka menjadi haram, tapi tetap sah kita gunakan. Atau wudhu menggunakan air yang disediakan untuk minum. Jadi kalau air yang sudah disediakan untuk minum, misalnya sekarang lagi banyak di masjid-masjid, itu setiap masjid ada galonnya. Nah, jangan kita wudhu menggunakan air galon itu, karena air itu disediakan untuk minum para pengunjung atau orang yang hendak melakukan ibadah. Ada juga yang khilaful aula seperti air zam-zam. Nah, kita tahu air zam-zam adalah air termasuk air yang mulia. Nah, air zam-zam itu ketika kita gunakan untuk menghilangkan najas, itu namanya khilaful aula. Jadi tidak sesuai dengan yang paling utama, karena yang utama air zam-zam itu kita minum untuk diambil barokahnya, bukan untuk menghilangkan najis. Jadi sekian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian, mari kita akhiri kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.